Kamu pernah makan tahu yang rasanya gurih banget, sampai nagih, tapi ada sesuatu yang aneh? Ada satu pabrik tahu di pesisir pantai utara? Tahu mereka terkenal enak, lembut, dan selalu ludes di pasaran. Tapi ada satu hal yang bikin bulu kuduk berdiri. Pernah ada karyawan yang hilang tanpa jejak setelah bekerja di sana. Bahkan, ada yang bilang, pabrik itu tidak pernah sepi, bahkan di tengah malam. Kenapa? Karena pemiliknya punya rahasia kelam. Rahasia yang melibatkan darah, tumbal, dan sesuatu yang bukan dari dunia kita. Udara sore di pesisir pantai utara terasa lengket dan pengap. Angin laut berhembus pelan, membawa aroma asin yang bercampur dengan bau kedelai rebus dari pabrik tahu milik Pak Riyadi. Pabrik itu tak pernah berhenti beroperasi, siang dan malam. Para pekerja di dalamnya terlihat sibuk, tapi anehnya, selalu ada wajah-wajah baru setiap bulan. "Mang Sar di mana?" tanya seorang pekerja, sebut saja Yanto, kepada temannya. Temannya, Samin, hanya melirik ke kiri dan ke kanan. Lalu dengan suara pelan, hampir berbisik, ia menjawab, "Sudah 3 hari nggak masuk, katanya sakit." Tapi kata istrinya, dia nggak pernah pulang. Yanto menelan ludah. Sudah sering pekerja di pabrik ini hilang begitu saja. Awalnya, semua mengira mereka kabur atau berhenti kerja. Tapi kalau benar begitu, kenapa tidak ada yang pernah terlihat lagi, bahkan di desa sendiri? Di sudut pabrik, Pak Riyadi berdiri dengan wajah dingin. Matanya mengamati setiap pekerja yang mengaduk kedelai dalam tong besar. Sesekali, ia melirik jam dinding. Sudah hampir jam 12 malam, gumamnya pelan. Dan tepat di saat lonceng kecil berbunyi, tanda pergantian giliran kerja, terdengar suara lain. Suara yang bukan berasal dari manusia. Sret, sret, sret. Suara itu seperti sesuatu yang menyeret tubuh berat di lantai belakang pabrik. Yanto menoleh cepat. "Itu suara apa?" tanyanya dengan suara gemetar. Samin menggeleng. "Jangan ikut campur. Tuh, udah, kerja aja." Tapi Yanto tidak bisa diam. Semakin ia mendengar suara itu, semakin hatinya gelisah. Ia berjalan pelan ke belakang pabrik, melewati tumpukan gilingan kedelai dan dram-dram besar berisi air rendaman. Semakin dekat ke arah suara itu, jantungnya berdetak makin cepat. Kemudian, ia melihatnya. Di sudut gelap ruangan belakang pabrik, ada sesuatu yang bergerak. Sosok itu tinggi, kurus, dan kulitnya seperti dipenuhi bercak hitam. Tangannya panjang dengan jari-jari yang lebih banyak dari manusia biasa. Ia sedang menyeret sesuatu yang tampak seperti manusia. Yanto menahan napas, mencoba menahan teriakan. Lalu, sosok itu menoleh ke arahnya. Matanya merah menyala. Dan senyumnya, senyum yang tidak seharusnya ada di wajah manusia. Yanto terpaku di tempatnya. Napasnya tercekat melihat sosok itu menatapnya dengan mata merah menyala. Tubuhnya kaku, seakan ada sesuatu yang menekan dadanya, membuatnya sulit bernapas. Sosok itu tidak bergerak. Hanya berdiri di sudut gelap ruangan, memegang sesuatu yang menyerupai tubuh manusia. Cahaya remang-remang dari lampu di lorong belakang hanya memperlihatkan sebagian dari wujudnya, kulit pucat dengan bercak hitam, tangan panjang dengan jari-jari yang lebih banyak dari manusia biasa. Lalu, sosok itu tersenyum. Senyum yang bukan berasal dari makhluk dunia ini. Yanto mundur perlahan, tapi kakinya menyentuh sesuatu, sebuah ember kosong yang langsung terguling, menciptakan suara nyaring di tengah kesunyian. Brak! Seketika, sosok itu bergerak. Gerakannya cepat, hampir seperti kabut hitam yang berkelebat. Yanto panik, mencoba berlari, tapi tubuhnya terasa berat. Kakinya gemetar, jantungnya berdetak kencang seakan hendak meledak. Saat ia hampir mencapai pintu keluar ruangan, sebuah tangan dingin mencengkeram bahunya dari belakang. "Jangan ikut campur," suara berat berbisik di telinganya. Yanto menjerit dan melepaskan diri. Ia berlari keluar ruangan dengan napas memburu. Saat ia tiba kembali di area utama pabrik, wajahnya pucat seperti mayat. Samin, yang melihatnya, langsung mendekat. "Tuh, kenapa, tuh?" Yanto tidak bisa bicara. Tangannya gemetar, tubuhnya masih lemas. Samin menariknya ke samping dan menyuruhnya duduk di atas peti kayu. Pak Riyadi, sang pemilik pabrik, tiba-tiba muncul dari dalam ruangannya. Tatapannya tajam, menelisik Yanto dari ujung kepala hingga kaki. "Kamu lihat sesuatu di belakang?" tanyanya, suaranya datar. Yanto tidak menjawab, tapi raut wajahnya sudah cukup menjelaskan segalanya. Pak Riyadi mendekat, menepuk bahunya dengan lembut, tapi ada sesuatu yang terasa dingin dari sentuhannya. "Kamu cuma kelelahan, Yanto. Jangan pikirkan hal-hal yang tidak perlu." Yanto menatapnya dengan penuh ketakutan. Pak Riyadi tersenyum, tapi senyum itu terasa kosong.
Kembali bekerja, lanjutnya. Jangan buat masalah. Yanto ingin membantah, ingin menceritakan apa yang ia lihat. Tapi tatapan Pak Riyadi begitu menekan, seperti ada kekuatan tak terlihat yang memaksanya untuk diam. Malam itu, Yanto memutuskan satu hal, ia harus keluar dari pabrik ini. Ia tidak peduli dengan gaji tinggi atau bonus yang sering diberikan. Ada sesuatu yang salah dengan tempat ini, dan jika ia bertahan lebih lama, ia tidak yakin bisa keluar hidup-hidup. Namun, ia tidak tahu satu hal, tidak ada yang bisa keluar begitu saja dari pabrik tahu milik Pak Riyadi. Malam semakin larut, tetapi pabrik tahu milik Pak Riyadi tetap beroperasi. Mesin-mesin terus berdengung, uap panas mengisi udara, dan pekerja sibuk dengan tugas mereka. Namun, di sudut ruangan, Yanto masih duduk terpaku. Keringat dingin mengalir di pelipisnya. Ia ingin pergi dari tempat ini, sekarang juga. Ia melirik jam dinding di pabrik. Pukul 2.30 dini hari. Jika ingin kabur, ini adalah saat yang tepat. Pelan-pelan, ia berdiri dan berjalan menuju pintu belakang, tempat ia biasa membuang sisa kedelai ke sungai di belakang pabrik. Tidak ada yang memperhatikan. Semuanya sibuk bekerja, seolah tak ada yang peduli bahwa satu persatu pekerja di pabrik ini menghilang tanpa jejak. Ketika ia sampai di pintu belakang, Yanto menarik napas dalam-dalam dan meraih pegangan pintu. Namun, saat tangannya menyentuh gagang besi itu, klik, pintunya terkunci. Jantung Yanto berdetak lebih kencang. Ia mencoba menariknya lebih keras. Tidak bisa. Ia bahkan mencoba menendangnya. Masih tidak bisa. Yanto, suara itu dingin, berat, dan berbisik di telinganya. Yanto membalikkan badan dengan cepat. Tidak ada siapa-siapa. Tapi, udara di sekitarnya berubah. Lebih dingin, lebih mencekam. Ia mencoba melangkah mundur, tetapi kakinya seperti tertahan. Lantai di bawahnya terasa lebih lengket, seolah ada sesuatu yang menyentuh kulitnya. Ketika ia melihat ke bawah, napasnya tercekat. Lantai di bawahnya dipenuhi jejak kaki hitam. Bukan jejak biasa. Bentuknya aneh, panjang dan ramping, seperti milik sesuatu yang bukan manusia. Dan jejak itu perlahan muncul satu persatu, menuju ke arahnya. Yanto ingin berteriak, tetapi suaranya hilang. Ia ingin berlari, tetapi tubuhnya terasa berat. Sampai akhirnya, sesuatu muncul dari kegelapan lorong belakang. Matanya merah membara. Tangannya panjang dengan jari-jari yang lebih banyak dari manusia biasa. Sosok itu tidak bergerak, hanya menatap Yanto. Tapi kemudian, sosok itu tersenyum. Dan dalam sekejap, lampu di seluruh pabrik mati. Gelap, tak ada suara, tak ada cahaya. Hanya napas Yanto yang memburu. Ia ingin menoleh, tapi tubuhnya membeku. Sesuatu yang dingin menyentuh bahunya. Jari-jari panjang dengan kuku runcing mencengkramnya pelan. Nafas berat terdengar tepat di belakang kepalanya, disertai aroma busuk seperti bangkai yang telah membusuk berhari-hari. Yanto ingin menjerit, tapi lehernya terasa dicekik oleh ketakutan. Lalu, suara itu datang. "Kamu tidak bisa pergi." Bisikan itu lirih, tetapi terdengar jelas di telinganya. Seakan merayap masuk ke dalam kepalanya, mengacak-acak pikirannya. Yanto menutup mata rapat-rapat. Mulutnya komat-kamit membaca doa apa saja yang ia ingat. Tapi suara itu semakin dekat. "Jangan melawan." Tiba-tiba, cahaya kembali. Lampu di pabrik menyala lagi, dan suara mesin kembali berdengung seperti biasa. Yanto menoleh ke belakang. Tidak ada siapa-siapa. Hanya dinding pabrik yang kotor dan lembab. Namun, bahunya masih terasa dingin, seolah ada sesuatu yang baru saja menyentuhnya. Ia berbalik dengan cepat, berlari ke arah para pekerja. Nafasnya masih tersengal, tetapi tak ada yang memperhatikan. Mereka semua sibuk, seakan tidak ada yang terjadi. Samin melihatnya dan mendekat. "Tuh, kenapa? Tuh, mukamu pucat banget." Yanto memegang lengan Samin, menggenggamnya erat. "Sam, kita harus pergi dari sini. Sekarang juga." Samin mengernyit, melihat sekeliling dengan gelisah. "Ngomong yang jelas, tuh, ada apa?" Yanto hendak menjawab, tetapi sebelum ia bisa membuka mulut, sebuah suara berat terdengar dari belakang mereka. "Tidak ada yang boleh pergi." Yanto dan Samin menoleh. Pak Riyadi berdiri di sana. Tatapannya dingin. Di belakangnya, berdiri dua pekerja lain, atau lebih tepatnya, sesuatu yang menyerupai pekerja. Kulit mereka pucat keabu-abuan. Mata mereka kosong, tanpa cahaya kehidupan. Dan bibir mereka tersenyum, senyum lebar yang tidak wajar. Pak Riyadi melangkah mendekat. "Kalian sudah terlalu banyak tahu," katanya dengan suara yang tak lagi terdengar seperti manusia. Tiba-tiba, Yanto merasa tubuhnya semakin berat. Kakinya tak bisa digerakkan.
Jantungnya berdetak kencang, tetapi tubuhnya seakan lumpuh. Samin pun merasakan hal yang sama. Matanya membelalak ketakutan. Pak Riyadi mengangkat tangannya, lalu berkata dengan suara lirih. Tubuh Yanto terasa berat. Lehernya kaku. Tangannya mati rasa. Ada suara gemuruh di kejauhan, seperti air mendidih yang meluap-luap. Ia mencoba membuka mata, tetapi kelopak matanya terasa lengket. Saat akhirnya ia bisa melihat, jantungnya hampir berhenti berdetak. Ia tidak lagi berada di dalam pabrik tahu. Yanto sekarang terbaring di lantai yang dingin dan basah. Cahaya temaram dari obor di dinding menerangi ruangan sempit ini. Bau busuk menyengat, percampuran antara kedelai basi dan darah. Ia memaksakan diri untuk duduk. Pandangannya kabur, tapi ia bisa melihat sesuatu di sekelilingnya. Daging. Di sudut ruangan, ada sesuatu yang digantung dengan kait besi. Seperti karung kedelai raksasa. Tapi saat Yanto memperjelas pandangannya, itu bukan karung. Itu tubuh manusia. Darah menetes perlahan dari tubuh yang sudah tak bernyawa itu. Kulitnya koyak, beberapa bagian sudah menghitam seolah membusuk. Matanya masih terbuka, kosong, menatap ke langit-langit dengan ekspresi ngeri yang membeku. Yanto merangkak mundur, berusaha menahan muntah. Tapi tiba-tiba, sesuatu bergerak di belakangnya. "Tolong!" Suara itu parau, hampir seperti bisikan. Yanto menoleh dan menemukan seseorang terbaring di lantai, tubuhnya penuh luka sayatan. Wajahnya kotor, tapi Yanto mengenali sosok itu. Samin. "Samin! Bangun, Sam! Kita harus pergi dari sini!" Samin mengerang pelan, tangannya gemetar saat mencoba meraih Yanto. Tapi sebelum Yanto bisa menariknya bangun, langkah kaki bergema dari luar ruangan. Duk, duk, duk. Seseorang, atau sesuatu sedang mendekat. Yanto menahan napas. Samin berusaha bergerak, tapi tubuhnya terlalu lemah. Lalu pintu kayu di ujung ruangan terbuka. Di balik pintu, berdiri seseorang dengan tubuh tinggi kurus. Wajahnya tirus dengan mata cekung yang dalam. Bibirnya tersenyum tipis, memperlihatkan deretan gigi tajam yang tidak wajar. Pak Riyadi. Tapi kali ini, ia terlihat berbeda. Kulitnya tampak lebih gelap, hampir menyerupai arang. Matanya bersinar merah dalam kegelapan. Di tangannya, ia membawa sesuatu, pisau besar yang berlumuran darah segar. "Kalian bangun lebih cepat dari yang kuduga," katanya dengan suara serak. Yanto dan Samin hanya bisa diam, tubuh mereka gemetar ketakutan. Pak Riyadi melangkah masuk. Ia mengangkat pisau itu tinggi-tinggi dan berbisik. "Sekarang, kalian akan tahu, dari mana tahu ini berasal." Keras. Cahaya obor berkedip-kedip. Darah menyembur ke lantai. Samin menjerit kesakitan. Pak Riyadi berdiri di atasnya, pisau besar di tangannya meneteskan cairan merah segar. Wajahnya tetap tersenyum, seolah menikmati penderitaan yang terjadi di hadapannya. Yanto tidak bisa bergerak. Tubuhnya kaku karena ketakutan. Matanya membelalak menatap tangan Samin yang kini penuh luka, dagingnya terkoyak dalam. "Jangan khawatir," suara Pak Riyadi terdengar tenang, hampir seperti seorang ayah yang menenangkan anaknya. "Ini hanya awalnya saja." Ia berjongkok di samping Samin yang mengerang kesakitan. Dengan lembut, ia mengusap kepala Samin seperti seorang guru yang menyayangi muridnya. "Samin, kamu harus tahu sesuatu," katanya sambil menatap mata Samin yang dipenuhi ketakutan. "Tahu yang kami buat di sini, bukan sekadar tahu biasa." Pak Riyadi berdiri, lalu berjalan menuju sudut ruangan. Ia menarik sebuah tirai usang yang menutupi sesuatu. Saat kain itu tersingkap, Yanto hampir muntah. Di balik tirai itu terdapat sebuah wadah besar berisi cairan keruh. Bau busuk menyengat keluar, lebih tajam dari bau kedelai busuk. Di dalam cairan itu, ada potongan-potongan tubuh manusia yang mengapung. Beberapa bagian masih utuh, tangan, kaki, bahkan kepala, dengan ekspresi ngeri yang membeku. Samin menjerit. Yanto merasakan tubuhnya melemas. Pak Riyadi tertawa pelan. "Kalian tahu rahasia tahu kami yang selalu lembut dan gurih? Campuran kedelai kami memiliki bahan spesial." Ia menyelupkan tangannya ke dalam cairan itu, mengangkat sesuatu yang berbentuk seperti bongkahan daging pucat. Ia tersenyum dan berkata dengan santai, "Daging manusia, campuran sempurna untuk tahu yang nikmat." Samin menjerit semakin histeris. Air matanya bercucuran. Kenapa Anda melakukan ini?" teriak Yanto, suaranya penuh kemarahan bercampur ketakutan. Pak Riyadi menatapnya tajam. "Karena ini harga yang harus dibayar. Pesugihan tidak gratis, Yanto." Ia melangkah mendekat, tatapannya menjadi lebih gelap. "Jin yang membantuku, membutuhkan tumbal. Dan semakin banyak yang dikorbankan, semakin besar kekayaan yang kudapat."
Ia mendekatkan wajahnya ke telinga Yanto dan berbisik, "Sekarang giliran kalian." Dalam sekejap, sesuatu menarik kaki Yanto dan Samin. Tangan-tangan hitam keluar dari lantai, mencengkeram tubuh mereka, menyeret mereka menuju kegelapan yang lebih dalam. Yanto dan Samin menjerit sekuat tenaga, tetapi tangan-tangan hitam itu semakin kuat mencengkeram tubuh mereka. Mereka diseret ke bawah, ke dalam kegelapan yang semakin pekat. Yanto mencoba meraih apa saja yang bisa menghentikan pergerakannya, lantai, kayu, bahkan tubuh Samin, tetapi sia-sia. Tubuhnya seperti terhisap oleh kekuatan tak kasat mata, semakin dalam, dan semakin dalam. Lalu, semuanya menjadi sunyi. Tidak ada suara. Tidak ada cahaya. Yanto terbatuk. Tenggorokannya kering. Ketika ia membuka mata, ia menemukan dirinya terbaring di atas tanah berlumpur. Di sekelilingnya, hanya ada kabut tebal yang menggantung di udara. Bau anyir menusuk hidungnya. Di sebelahnya, Samin tergeletak tak bergerak. Yanto segera merangkak mendekatinya. Sam, bangun." Samin menggeliat pelan, tubuhnya gemetar. "Tuh, kita di mana?" Suaranya nyaris tidak terdengar. Yanto tidak tahu. Tapi satu hal yang pasti, mereka tidak lagi berada di pabrik. Di kejauhan, samar-samar terdengar suara gemuruh, suara seperti sesuatu yang bergerak, menggeliat, menunggu. Dan di depan mereka, sesuatu mulai muncul dari dalam kabut. Sosok-sosok manusia. Kulit mereka pucat kehitaman, tubuh mereka kurus kering seperti mayat yang telah lama membusuk. Mata mereka kosong, tetapi mulut mereka terbuka lebar, mengeluarkan bisikan-bisikan yang tidak dapat dimengerti. Mereka berjalan terseok-seok, semakin mendekat, semakin banyak. Samin berusaha berdiri, tetapi kakinya terlalu lemah. "Tuh, kita harus pergi dari sini." Yanto menelan ludah, jantungnya berdegup kencang. Tapi sebelum mereka bisa bergerak, sebuah suara menggelegar memenuhi udara. "Kalian milikku!" Kabut langsung berputar liar, seperti badai yang mengamuk. Dari dalam kegelapan, muncul sosok yang jauh lebih mengerikan. Makhluk raksasa dengan tubuh hitam legam, bertanduk panjang, dan mata merah menyala. Taringnya tajam, meneteskan cairan hitam pekat yang berasap. Suaranya terdengar di dalam kepala Yanto dan Samin tanpa ia perlu membuka mulutnya. "Kalian akan menjadi bagian dari tumbalku." Samin mulai menangis. "Tuh, kita mati, kita mati, tuh." Yanto ingin berteriak, ingin berlari, tapi tubuhnya membeku di tempat. Makhluk itu mengangkat tangannya, siap mencengkeram mereka. Dan saat itulah, bisikan itu menggema di kepala Yanto. "Jangan takut, kau masih punya pilihan." Jantungnya berdegup kencang. Di depan matanya, makhluk raksasa bertanduk itu semakin mendekat. Nafasnya berbau busuk seperti bangkai yang telah membusuk selama bertahun-tahun. "Kalian milikku." Samin hanya bisa menangis, tubuhnya gemetar ketakutan. Tapi Yanto, entah kenapa, sesuatu di dalam dirinya mulai melawan. Sebuah dorongan kuat muncul dalam pikirannya, mengalahkan rasa takutnya. Pak Riyadi telah menjebaknya. Dia telah menyerahkan nyawa mereka untuk pesugihan keji ini. Tapi, jika semua ini bisa dilakukan dengan perjanjian, maka perjanjian ini juga bisa dipatahkan. Yanto menggertakkan giginya. "Aku menolak," teriaknya sekuat tenaga. Makhluk itu terhenti. Matanya yang menyala menatap lurus ke dalam diri Yanto. Samin terkejut. "Tuh, lo ngapain?" Tapi Yanto tak peduli. Ia sudah paham. Makhluk ini menguasai mereka karena mereka tunduk dalam ketakutan. "Aku menolak menjadi tumbal!" Yanto berteriak lagi. Seketika, suara menggelegar memenuhi udara. Makhluk itu meraung marah, tubuhnya bergetar seakan terbakar dari dalam. Kabut di sekitar mereka mulai berputar liar. Tiba-tiba, tubuh Pak Riyadi muncul dari dalam kabut. Wajahnya penuh luka, matanya melotot seperti seseorang yang diseret keluar dari neraka. "Tidak, kau tidak bisa menolak." Pak Riyadi berusaha berlari ke arah Yanto, tetapi tubuhnya tampak mulai terkoyak. Kulitnya mengelupas, darah hitam menyembur dari pori-porinya. Yanto menatap makhluk itu, lalu berteriak sekali lagi. "Aku menolak pesugihan ini. Aku tidak menerima perjanjian ini." Blaar, udara bergetar. Teriakan makhluk itu terdengar menyayat, seperti suara ribuan jiwa yang tersiksa. Kabut mendadak pecah. Tubuh Pak Riyadi meledak menjadi abu. Samin berteriak histeris, dan tiba-tiba, gelap. Ketika Yanto membuka mata, ia sudah berada di tengah pabrik tahu. Udara dingin menusuk kulitnya. Pabrik itu kini kosong, gelap, dan berantakan. Tidak ada tanda-tanda pekerja, tidak ada suara mesin, dan tidak ada Pak Riyadi. Samin ada di sebelahnya, terengah-engah. "Tuh, kita selamat." Yanto berdiri perlahan.
Tangannya gemetar. Ia melangkah ke sudut ruangan, melihat ke dalam bak tempat tahu direndam. Dan apa yang dilihatnya membuat bulu kuduknya berdiri. Airnya kini bening. Tidak ada darah. Tidak ada bau busuk. Semua yang berkaitan dengan pesugihan itu menghilang. Yanto menatap Samin. Mereka tidak tahu bagaimana bisa kembali. Tapi satu hal pasti, Pak Riyadi sudah tidak ada lagi. Dan pabrik tahu ini tak akan pernah beroperasi.